singkat. Nah, next kita masuk ke setelah kita bicara string, kita sini baru masuk salah satu mungkin yang lumayan kompleks. Di sini ada function, tapi juga ini salah satu sintaks yang kepake banget di dunia pemrograman, nggak cuma Python. Jadi di sini ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi itu apa? Mungkin kalau teman-teman sempat recall pas materi SMA matematika ya, biasa guru kita kan sering tuh sebut ya kayak ini fungsi f untuk variabel x gitu. Dan konsepnya sama, kita bisa apply konsep yang di matematika fungsi itu di pemrograman. Jadi kalau misalnya pas kita SMA belajar, guru kita ngomong ada fungsi f dari x, di mana dia itu punya persamaan misalnya kayak a kalikan x tambah b gitu. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama gitu ketika kita bicara fungsi. Jadi kalau di persamaan matematika, kita punya fungsi f, di mana f ini adalah sebuah fungsi yang isinya itu dia memiliki parameter x, dan di mana f itu ketika kita masukkan x, dia maka akan memetakan ke sebuah persamaan a dikalikan dengan x ditambah b, di mana a dan b ini mungkin konstanta gitu. Dan kita bisa apply ini ke dalam pemrograman gitu. Jadi contohnya, kalau misalnya kita interpretasi persamaan itu ke dalam bahasa pemrograman, kita bisa tulis untuk ngebuat fungsi di Python, kita bisa define pakai def. Jadi def itu udah pasti ketika kita mau ngedefine suatu fungsi. Nah, kita bisa sambung dengan nama fungsi tersebut apa. Oke, saya di sini kita misalnya mau buat namanya f aja gitu. Kita buat nama f, kemudian kita bisa masukkan parameternya. Jadi salah satu parameternya misalnya x yang kita punya. Baru ntar titik dua, terus kita masukkan. Nah, semua yang ada di dalam indentasi, maka dia itu punya si fungsi tersebut. Karena Python ini sendiri itu dia indentation based. Dia nggak beda sama C atau nggak JavaScript maupun yang lainnya, yang dia itu punya sintaks kurung kurawal gitu. Jadi jangan lupa teman-teman buat indentasi ke dalam buat memastikan semua value yang titik-titik ini dia punya si function def. Sedangkan koma ini dia di luarnya berarti. Jadi indentasi sangat berpengaruh gitu di Python. Nah, setelah kita punya def, kita bisa baru return. Ntar kita dibahas bakal belajar apanya, bedanya fungsi sama prosedur gitu. Nah, kita bisa return kayak misalnya di sini ada 2 dikalikan dengan x tambah 4 gitu. Jika ini kita run, maka kita ngebuat sebuah fungsi bernama f yang memiliki parameter x, dan dia tuh membalikan output bernilai 2 dikalikan x ditambah 4. Jadi kalau misalnya di sini kita print, f-nya kita masukkan dengan 4 x-nya, maka dia bakal muncul 12, di mana 4 kali 2 8 tambah 4 12. Nah, ini yang disebut fungsi. Jadi konsepnya itu kita bisa implementasi dari mungkin matematika yang dulu kita pelajarin gitu. Dan ini bakal berguna untuk pemrograman karena kita bisa ngelakuin banyak hal di sini. Nah, ini yang disebut salah satu prosedural gitu. Jadi di sini kita ngebuat fungsi, namanya itu def, namanya itu fungsi tanpa balikan. Kita define pakai def buat ngebuat sebuah fungsi, dan kita bisa ngebuat sebuah fungsi tanpa parameter gitu. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi tanpa balikan, maka kita nggak punya parameter dan juga kita nggak punya return di sini. Ini works di Python. Jadi ketika kita run, maka kita akan memunculkan halo gitu. Kita bisa tambahin di sini misalnya kayak saya di dalam sebuah function, dan ketika kita run, maka dia bakal muncul. Nah, ini yang disebut salah satunya prosedural gitu. Dan kita bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kita masukin parameter juga bisa, tanpa parameter juga bisa. Misalnya di sini kita ada parameter nama gitu. Kita bisa ngelakuin di sini pakai f-string formatting nama. Dan ketika kita masukkan namanya itu adalah seorang, sekitaran, maka dia akan muncul. Halo Zafran, saya dalam sebuah function. Nah, ini disebut prosedural. Nah, kalau kita masukin return di dalamnya, berarti kita ingin membalikan suatu value ketika kita memanggil function tersebut. Nah, contohnya sebenarnya konsepnya sama. Fungsi kita buat fungsi namanya fungsi dengan balikan. Terus di dalamnya itu kita mau ngedefine ada sebuah variabel namanya itu angka random. Kita isi nilainya 10 dan kita return dari function itu sendiri. Ketika kita panggil fungsi dengan balikan dan kita simpan di sebuah variabel bernama var1, kemudian kita coba print. Nah, maka sekarang variabel var1 ini itu memiliki value output dari function tersebut, di mana case-nya adalah angka angka random. Kalau misalnya kita kalikan 2,
Maka sekarang var 1 nilainya 10, adalah 20. 10 kali 2. Dan kalau kita bicara, sini ada beberapa case yang penting gitu. Kalau kita di sini coba fokus, kita nge-define ada variabel namanya angka random. Tapi variabel tersebut ada di dalam sebuah function. Nah, ini disebut dengan yang namanya local variable. Ketika kita ngebuat suatu variabel yang hanya bisa diakses pada tempat tersebut. Contohnya di dalam fungsi ini sendiri. Karena kalau misalnya di sini kita coba print dari angka random, dia bakal nge-throw error. Karena angka random itu nggak pernah ada. It's not defined gitu. Di variabel global, kita nggak punya angka random. Nah, makanya oleh karena itu disebutnya local variable. Kalau kita mau buat angka random ini menjadi global, kita bisa ngelakuin dengan cara tambah uh, keyword namanya global, terus kita masukin angka random. Nah, ketika kita ngelakuin kayak gini, maka sekarang angka random ini berubah menjadi yang namanya global variable. Sehingga kita bisa akses variabel ini di luar fungsi tersebut. Nah, ini salah satu mungkin tips lainnya ketika kita bermain dengan function. Karena kalau kita bicara function dan kelas ntar ke depannya, dia itu bakal variabel behavior-nya berbeda dengan variabel global. Jadi, variabel itu cuma bisa diakses di dalam tempat tersebut. Nah, ini contoh function prosedural maupun function biasa yang kita nggak pakai parameter. Nah, next-nya, kita coba dengan parameter. Jadi, kalau misalnya kita pakai parameter, kita cukup kasih nama parameternya itu apa di sini. Contohnya di sini kita buat nama gitu. Kalau ini kita run, kita juga bisa pakai plus ya, buat nambahin string selain F sama format. Salah satu kita juga bisa pakai plus. Jadi ini sebenarnya ekuivalen dengan kayak misalnya kita mau ketiknya itu halo nama. Ini sama aja gitu. Kalau di kita run, kita bakal muncul namanya halo Zafran. Di mana function ini dia punya parameter namanya itu adalah nama dan kita bisa passing di fungsi satu parameter ini. Nah, kalau misalnya ini kita hapuskan, sorry, kalau misalnya kita nggak pakai parameter, maka dia bakal nge-throw error. Karena by default, dia itu harus ada value di ketika kita panggil, di mana nama ini harus punya sebuah value. Jangan kita nggak masukin, makanya dia bakal nge-throw error. Nah, kita bisa kasih default case, di mana kalau misalnya kita panggil ini tanpa nge-spesifikan value tersebut, dia nggak nge-throw error. Itu bisa dengan cara ketika kita ngebuat variabelnya. Nah, maka di sini kita bisa masukin nama sama dengan misalnya Avan. Nah, jadi di sini ketika kita ngebuat nama sama dengan Avan, ketika kita nge-define, maka kita ngebuat sebuah variabel default value-nya ketika kita nggak ubah, dia bakal manggil Avan. Tapi kalau misalnya kita ubah di sini, nama misalnya di sini Zafran, maka dia bakal berubah nge-override di mana sekarang namanya adalah Halo Zafran. Nah, tapi buat case ini hati-hati. Kalau misalnya mungkin kita masuk ke case berikutnya dulu. Di sini kita ngebuat variabel function luas persegi panjang. Kita punya dua variabel, panjang dan lebar. Nah, di dalamnya itu kita mau ngitung luasnya itu, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar gitu. Jadi kita punya value panjang dan value lebar, di mana di dalamnya itu kita kalikan untuk mendapatkan luas. Nah, terus kita juga bisa kasih print di dalamnya. Jadi case-nya di sini, kalau misalnya di sini kita panggil, by default dia bakal outputnya itu adalah 10 ini bakal masuk ke panjang dan 4 ini bakal masuk ke lebar. Kalau misalnya kita nggak spesifikkan variabelnya, kita langsung kasih value. Ini sebenarnya works karena by default 10 ini bakal masuk ke panjang dan 4 ini bakal ke lebar. Cuman ini bukan best practice gitu. Karena kita nggak tahu 10 ini tuh punya siapa kalau kita nggak baca fungsinya itu sendiri. Kalau misalnya kita ganti ini dengan 410, kita ekspektasinya itu adalah panjangnya 10, lebarnya 4. Tapi kita tukar, dia nggak nge-throw error dan outputnya tetap benar. Tapi behavior yang kita inginkan nggak sesuai. Jadi best practice yang direkomendasi ketika mau manggil function dengan parameter lebih dari satu, kita menspesify bahwa lebarnya berapa, panjangnya berapa. Jadi kita ada readable-nya lah. Kita bisa tahu bahwa oh variabel panjang itu ada nilai 8 dan lebar itu adalah 5. Nah, buat dua variabel atau lebih, kita juga bisa ngasih default value di sini.
Misalnya kita kasih value-nya itu adalah 5 di sini, dan di sini misalnya adalah 2. Kalau misalnya ini kita nggak pakai apapun, dan kita run, dia bakal outputnya adalah panjangnya 5 dan lebarnya perseginya adalah 2. Tapi yang teman-teman harus hati-hati ketika kita mau nge-initiate default value, di sini kan kita punya dua variabel ya. Kita nge-define ada dua parameter, panjang dan lebar. Kalau misalnya asumsinya itu cuma lebar doang gitu yang mau kita kasih default value 2 gitu, tapi panjangnya kosong gitu. Ini bakal nge-throw error, di mana dia ekspektasinya adalah variabel yang punya default value, dia tuh harus di depan posisinya. Kalau kita tukar posisi, dan ini kita hapus, nah, jadi masih sama. Jadi, kalau misalnya kita mau nge-default variabel, kita harus kasih dua-duanya gitu variabelnya, ada value. Nah, jadi ini bisa. Jadi, harus hati-hati ketika main default parameternya. Dan next-nya di sini kita punya 3 variabel. Bisa ada volume kubus, panjang, lebar, kali tinggi. Kita bisa assign, terus kita panggil, kita simpan di dalam variabel namanya volume kubus. Dan ketika ini kita run, dia expected behavior sesuai yang kita inginkan. Panjangnya 3, lebar 4, tinggi 5, dikalikan semua, volume 60. Tapi pas kita coba run lagi, dia error. Ini kenapa? Ini karena kita ngebuat function namanya volume kubus. Dan kita panggil function tersebut volume kubus 345. Tapi kita assign nilai tersebut ke dalam variabel namanya juga volume kubus. Jadi ketika kita run yang ini, sekarang posisi volume kubus ini tuh bukan sebuah function lagi, tapi dia adalah sebuah integer output dari function sebelumnya. Kalau kita cek type-nya, sekarang dia adalah integer. Sedangkan yang kita harapkan, volume ini adalah sebuah function. Nah, sebuah function. Jadi hati-hati jangan sampai nge-override variabel tersebut. Dan mungkin kalau misalnya kita balik ke procedural, kalau kita bicara function yang memiliki return, ketemu. Ini umum ya di teman-teman kalau misalnya pakai Google Colab kadang sering nge-throw captcha buat mastiin kita nggak AFK gitu, bukan bot. Nah, kan kalau kita bicara function yang memiliki return, kita bisa assign function tersebut value-nya ke dalam sebuah variabel ya. Kalau kita recall ke procedural, misalnya kita sih ngebuat ada proceed gitulah. Kita nggak punya apa-apa, cuma sekedar kayak print halo. Ketika kita panggil function tersebut, nah kalau misalnya teman-teman nggak pakai buka tutup kurung, dia itu dianggapnya sebagai variabel dan dia nggak akan kepanggil gitu. Jadi jangan lupa spesifikin ketika manggil ada tutup kurungnya. Nah, kita panggil muncul halo. Kalau misalnya kita assign ke variabel, dia nggak error. Tapi ketika kita cek tes ini adalah kosong. Tes ini nggak pernah ada. Oh, bukan nggak pernah ada sih. Lebih karena tes ini itu isinya adalah kosong. Kalau kita cek dari tipenya, dia itu isinya adalah non type. Jadi dia tetap bisa kita assign ke variabel, tapi variabel tersebut isinya akan non. Jadi ini mungkin agak sedikit hati-hati ketika dia nggak memiliki return. Nah, ketika kita bicara function, ini kita masuk ke salah satu konsep yang mungkin lumayan kompleks. Kita masuk ke namanya rekursif. Jadi rekursif itu apa? Rekursif itu adalah ketika kita ngedefine suatu function, tapi output dari function itu memanggil dirinya sendiri gitu. Sorry. Nah, itu jadi yang disebut dengan rekursif. Jadi ketika kita ngebuat, contohnya di sini kita ngebuat function namanya Fibonacci. Kalau teman-teman perhatiin, ada satu case di mana kita mereturnkan dirinya sendiri. Kita di sini manggil function kita lagi. Kita nge-declare Fibonacci, tapi returnnya Fibonacci juga. Nah, ini yang disebut dengan rekursif. Jadi teman-teman bisa anggap rekursif ini itu kayak looping. Ketika kita ngelakuin looping for loop atau while loop, kita mau mengiterasi berdasarkan suatu condition gitu kan, kalau misalnya kita pakai while. Nah, di rekursif, konsepnya itu dia mirip kayak looping, di mana kita manggil function itu sendiri, kita panggil diri lagi sendiri untuk mendapatkan suatu nilai. Tapi teman-teman harus hati-hati sama kayak di looping, ketika kita nggak ngedefine kondisi yang benar,
dia maka akan looping forever. Di Fibonacci juga, di rekursif juga sama, ketika kita nggak ngebuat suatu kondisi di mana dia keluar, maka dia akan rekursif terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan memory stack overflow gitu. Jadi, kayak saya di sini, kalau kita misalnya coba tes ke Fibonacci, kalau misalnya kita di sini mau ngitung Fibonacci, buat teman-teman yang nggak familiar dengan Fibonacci, Fibonacci itu adalah kita mau menambahkan value berikutnya adalah kombinasi pertambahan dari value sebelumnya. Jadi kalau misalnya dari Fibonacci itu kita mulai dari 0, 0, 1, terus 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 3, 5, 8, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita panggil, maka dari Fibonacci dari 5 itu adalah segini nilainya. Nah, cara kerja dari rekursif ini, kita punya function Fibonacci. Inputnya itu adalah sebuah nilai integer. Nah, ketika kita ngelakuin Fibonacci, pertama kita masuk ke condition. Kita cek if ketika nilainya itu 0, maka outputnya adalah 0. Nah, ini yang disebut dengan base case. Ini yang membuat variabel uh, function Fibonacci ini itu memiliki akses untuk dia keluar. Jadi nggak stack overflow, di mana dia coba manggil dirinya terus-menerus gitu. Nah, berikutnya kita ada ngecek juga, kalau misalnya nilainya itu adalah 1, atau nilai itu 2, kita output adalah 1 gitu. Ini juga bisa, ya kita bisa anggap kayak base case lanjutannya lah gitu. Nah, rekursifnya start di sini. Tapi kalau misalnya nilainya bukan 0, 1 maupun 2, dia lebih besar dari angka tersebut, di sini rekursifnya terjadi. Kita panggil dirinya sendiri, tapi kalau teman-teman lihat, di sini nilainya itu dikurang 1. Ditambah dengan kita panggil lagi dirinya sendiri, tapi nilai dikurang 2. Jadi konsepnya itu, di rekursifnya ini, untuk nilai di posisi ke N, kita mau tambahin posisi N ke 1 ditambah N kedua sebelumnya. Jadi secara rekursif kita bakal manggil dirinya terus-menerus sehingga sampai dia ketemu yang namanya base case-nya. Jadi kalau misalnya dia udah ngehit nilainya adalah 2 atau nggak 1, maka kita bakal outputnya 1. Tapi selain nilai itu, kita bakal panggil dirinya terus-menerus. Nah, inilah yang disebut dengan rekursif. Rekursif ini mungkin materinya cukup kompleks. Kalau misalnya teman-teman mau pelajarin lebih dalam, itu bisa macam-macam. Cuman ini salah satu penggunaan dari function. Yang uniknya kita bisa manggil diri sendiri. Nah, misalnya kalau ini kita hapus, dan ini kita run, maka dia bakal terus-terusan tanpa ada base case, sehingga dia bakal ngeran terus-terusan di sini, dan akhirnya bakal nge-throw error pada suatu saat gitu. Nah, jadi pastiin hati-hati ketika kita bicara dengan rekursif, sama sorry, sama dengan kayak loopingan, di mana ada case, kalau misalnya kita nggak nge-spesifikin dengan benar, dia bakal terus-terusan sampai akhirnya nge-throw error. Mungkin salah satu lumayan umum lainnya adalah rekursif itu di faktorial, di mana faktorial itu adalah kalau misalnya kita mau panggil 5 faktorial, itu sebenarnya adalah 5 dikalikan dengan 4, kalikan dengan 3, kalikan dengan 2, kalikan dengan 1. Jadi kalau misalnya kita menghitung nilai faktorial, kita bikin base case-nya dulu, di mana karena kan faktorial dari 0 sama faktorial dari 1 dia nilai 1 ya. Jadi ketika kita udah nyentuh nilainya 0 atau 1, kita outputnya 1. Cuman selama nilainya itu lebih dari 1, kita pengen mengkalikan nilai itu terhadap nilai 1 dikurangin dengan value awalnya. Jadi kayak kalau misalnya kita putar 5, 5 dikalikan dengan faktorial dari 5 dikurangkan dengan 1, 4 gitu. Jadi nilai 5 dikalikan dengan 4. Terus dia bakal nge-rekursif sampai ketemu posisinya 1. Jadi kalau misalnya ini kita run, kita gantikan 2, dia muncul 2. 5 muncul 1, 20. Misalnya 50, gede. Dia bakal value-nya gede. Nah, ini rekursif. Buat rekursif, dia agak sedikit kompleks, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Ini bukan mungkin nice to know, tapi buat in-depth lebih dalamnya, itu mungkin bisa dieksplor lebih lanjut lagi gitu terkait rekursif. Nah, next kita coba ada
quiz terkait function. Ini kayak quiz simple kayak tadi sebelumnya, biar kita ada ice breakingnya. Mungkin dari tim Sertus bisa dibantu untuk quiz materi functionnya. Teman-teman kalau misalnya kayak mungkin kecepatan terkait sessionnya bisa langsung dikabarin aja ya. Atau kalau misalnya ada yang bertanya bisa langsung by chat ya. Nah, teman-teman bisa join link Kahoot-nya ada di chat. Oke, kita tunggu 2 menit lagi buat pada join. Satu menit lagi ntar kita start. Jadi ntar di kuis ini kita bakal bahas terkait function dan kita bakal bahas terkait jawabannya kenapa behaviornya kayak gitu setelah kuisnya. Buat teman-teman yang mau join bisa langsung aja dari chatnya. Ntar ada pop-up Kahoot buat join. Atau nggak bisa langsung akses dari website Kahoot-nya itu sendiri. Satu menit lagi kita mulai kuisnya. Oke, mungkin bisa dimulai aja kuisnya. Nah, kita di sini bakal bahas terkait function. Pertanyaan pertama, answer the code given. Nah, ini ada potongan kode. Kita nggak define function namanya calc. Dan dia punya parameter X dan Y. Kalau misalnya kita panggil, kira-kira apa outputnya? Detik lagi, ini gampang lah ya, langsung bisa straightforward. Coba ini adalah yang merah. Dia bakal nge-override value-nya dan dia bakal outputnya 8. Oke, posisi klasemen sementara dipimpin oleh Kak Arifai, berikutnya dipimpin oleh Kak Nabil. Next, berikutnya soal nomor 2. What is wrong with this code? Kira-kira dari potongan kode ini apa yang salah nih? Kita nggak define function. Namanya add. Dia punya parameter X, Y, Z. Tapi apa yang salah dari kode itu? Atau cuma jebakan doang, sebenarnya nggak ada yang salah. Lagunya tegang kali ya. Lima detik lagi. What is wrong with this code?
Jawabannya adalah yang kuning, non-default parameter, karena kita mencoba define sebuah default, tapi nggak semuanya. Oke, posisi klasemen sementara dipimpin oleh Kak Rifai masih memimpin, disusul dengan Kak Nabil, dan Kak Miftah mulai meningkat nih, posisinya ketiga sekarang. Next, pertanyaan ketiga. Answer the code given. Loh, apa nih? Ada dua return. Kira-kira ketika kita nge-define function satu, dan dia punya dua return seperti itu, apa jawabannya? Lima belas detik. Lima detik lagi. Jawabannya adalah nol. Kenapa? Ntar kita bahas. Klasemen sementara, Kak Nabil memimpin di posisi pertama. Next. Oke, pertanyaan terakhir untuk kuis function kita kali ini. Answer the code given. Tadi kita baru bahas nih. Kalau kita nge-define function, namanya func, tapi dia prosedural, dia nggak memiliki return statement. Kita panggil, tapi kita assign ke variabel value. Pertanyaannya, value ini apa? Lima detik lagi. Jawabannya adalah none. Oh, banyak yang jawab hello ya. Oke. Next. Jaringan terputus. Di posisi ketiga ada Kak Rifai. Kedua ada Kak Nabil. Pertama, Kak Miftah. Congrats buat Kak Miftah memenangkan posisi kedua. Nah, next-nya coba nih kita bahas terkait pop quiz-nya. Nah, oke. Di pertama, ini yang tadi lumayan langsung straightforward. Ketika kita ngebuat prosedural atau function tanpa return, tapi kita assign, dia itu isinya adalah none. Emang dia bakal nge-print hello, tapi ketika kita print value, isi dari value itu adalah none. Halo ini tuh muncul karena emang di dalam functionnya itu adalah halo, tapi ketika kita nge-print value, dia output adalah none. Karena by default ketika kita nggak ada return, maka dia adalah none. Ini mungkin agak lumayan mengecoh ya, karena ada print value, ada print hello-nya di sini. Tapi karena dia sebenarnya nggak ada return, maka value-nya ketika kita print isinya none. Oke, di quiz kedua, kita di sini ada ngedefine variable function namanya count. Isinya itu ada x-nya 2 dan y-nya itu 3. Dan kita coba print x dikalikan dengan y, tapi y-nya kita kalikan dengan 4. Dan itu sebenarnya nggak masalah, karena ketika kita ngedefine y sama dengan 4, maka dia bakal nge-override yang awalnya y-nya adalah 3, kita override dengan nilai adalah 8. Karena posisi x-nya kita nggak ubah, maka posisinya itu adalah x-nya masih memakai default value yaitu 2. Maka sebenarnya di sini adalah 2 dikalikan dengan 4. Dan nilainya adalah 8. Nah, ini juga straightforward jawabannya. Nah, yang ini nih, mungkin yang agak unik nih. Kayak, kenapa ada 2 return dalam function, dan bahkan di salah satunya itu nggak ada apapun sama sekali gitu. Tapi ketika kita coba run, dia none. Karena behavior-nya itu, mungkin yang agak sedikit uniknya itu, codingan ini by logic kayak nggak make sense gitu kan. Kita nggak nge-define function, ada 2 return, tapi yang satu return bahkan nggak ada apa-apa gitu.
Ini yang mungkin agak sedikit harus hati-hati ketika kita bermain dengan function. Jadi by default ketika kita buat function dan memiliki return lebih dari satu, dia nggak akan nge-throw error. Tapi semua yang di bawah return ini bakal akan diabaikan. Nah, jadi potongan kode ini sama aja kayak nggak pernah ada gitu, diabaikan. Jadi ketika dapat return pertama kali, maka udah dia cuma ngeran sampai sini doang gitu, di compile dibaca sampai sini doang. Problem lainnya, dia bisa nge-return hal yang kosong. Jadi kita nge-return sesuatu yang kosong gitu. Ini sama aja kayak kita nge-return none gitu. Kalau kita run sama-sama none. Jadi ketika kita nggak ada return apa-apa, kita cuma pakai return doang, dia sama aja kayak nge-return none atau bahkan sama aja kayak ya udah nggak pernah ada gitu. Ini kayak kita hapus sama aja value yang none juga gitu. Nah, itu yang mungkin agak sedikit harus hati-hati ketika kita bermain di function. Jadi return none, terus kita juga bisa pakai return apa emang kayak ya udah kosong aja gitu. Itu semua value-nya adalah none yang kita panggil. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan terakhir, pertanyaan terakhir adalah ini kenapa dia nge-throw error? Karena kayak tadi sempat sudah dibahas, ketika kita mau ngebuat suatu function yang memiliki default value, maka posisinya itu semua variabel harus punya default value-nya. Ini baru nggak nge-throw error. Sedangkan yang pertama kita cuma punya y-nya doang gitu, dan itu nggak diperbolehkan. Makanya dia bakal nge-throw non-default arguments follow default arguments. Nah, itu kuis terkait di function. Dan sebenarnya function itu sendiri masih luas terkait apa yang bisa kita lakuin ya. Cuman masalah terkait waktu mungkin itu bisa kita bahas after class-nya atau misalnya kalau teman-teman tertarik, feel free buat join Discord kita, ntar kita bisa bahas di situ.